Dajjal dahulu lahir dari keturunan keluarga Yahudi atau Yahusa. Sejak bayi, Dajjal sudah memiliki wajah yang menyeramkan dan suka menyusahkan kedua orang tuanya. Meskipun begitu, kehadirannya sangat dinantikan kaum Yahudi karena dipercaya sebagai Mesias atau juru selamat di akhir zaman. Di dalam Islam, Dajjal dikenal sebagai Mesias palsu dan dijuluki sebagai Al-Masih Dajjal. Kata Al-Masih sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti keberkahan yang diberikan kepada para nabi atau orang yang meniadakan kezaliman dan memberikan petunjuk untuk manusia. Namun, makna kebaikan pada Al-Masih ini hanya diberikan kepada para nabi seperti Nabi Isa alaihissalam. Adapun gelar Al-Masih pada Dajjal memiliki arti terhapusnya keberkahan darinya, dan sebab dia adalah seorang Mesias palsu. Dajjal bukanlah berasal dari bangsa jin ataupun makhluk lain, tetapi ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dahulu, Dajjal lahir di negeri Samira atau Samaria, yaitu negeri kecil di Palestina yang merupakan warisan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Negeri Samira ini berasal dari nama seseorang dari Bani Israel yaitu Musa Samiri yang berprofesi sebagai pembuat berhala sapi emas. Musa Samiri dulunya adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat, dan selanjutnya menjadi tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang mandul selama 31 tahun dan tidak dikaruniai anak. Barulah setelah itu kedua orang tua Dajjal bisa mengandung dan melahirkan bayi Dajjal. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian, lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Dikisahkan, keluarga Dajjal yaitu ayah dan ibunya adalah para penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya yaitu Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda dijelaskan, bahwa Dajjal dahulu lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan, jikalau cikal bakal Dajjal itu lahir dari nama Musa Samiri si pembuat berhala sapi emas. Dalam buku Ihzaru Aymasik Ad-Dajjal disebutkan, bahwa Dajjal dahulu lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian, patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan lalu mengetahui keinginan suami istri itu yang mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu, setan kemudian memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun lantas bisa melahirkan anak lelaki tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam maupun siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur. Hal ini lantas mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. Karena ulah bayi Dajjal ini, 2 bulan kemudian ibunya pun lantas meninggal dunia. Adapun ayah Dajjal, dia adalah pria yang berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibu Dajjal, dia adalah wanita berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Semasa kecil, Dajjal sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya lalu memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas hingga penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian, hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Selanjutnya, diutuslah mata-mata untuk membuat siasat, di mana ayah Dajjal dibawa untuk menghadap kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Namun karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia lantas dipenjara dan disiksa. Sementara, Dajjal kemudian diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara,
ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun lantas diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal kemudian meninggal dunia dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya yang suka menyembah berhala dan bermaksiat yang melampaui batas. Kemudian, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah As-Suban Ar-Rahib Wadaba Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jasasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Di sana, Dajjal sepanjang hari dan sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan membebaskan Dajjal dari pulau misterius itu menjelang hari kiamat nanti. Selain itu, Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang akan muncul kembali di akhir zaman, dan peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda besar menjelang datangnya hari kiamat.